Museum Keliling tahun 2024, Museum Profesor Dr. Sugarda Purbakawaca dilaksanakan karena berdasarkan kegiatan yang diprogramkan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kegiatan Museum Keliling ini adalah salah satu di antara kegiatan yang diamanatkan, yaitu yang pertama mengenai konservasi, kemudian pelayanan publik, dan pemeliharaan. Dan Museum Keliling ini adalah salah satu bagian kegiatan dari pelayanan publik. Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan Museum Keliling ini yang pertama adalah mensosialisasikan museum kepada masyarakat luas. Yang kedua adalah satu program pemeliharaan serta pelestarian untuk seni budaya tradisional yang termasuk dalam objek pemajuan kebudayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Maksudnya mahal ya? Ini mahal sebenarnya kena akrilik. Akrilik sih ya, iya. Iya sebenarnya kan nggak rupa lah. Sih jelas sih awet ya, awet ininya. Gampang. Ini berarti yang rilis anyar caranya ya. Museum kali ini di tahun 2024 kita ambil tema yaitu Upat Jiwa Abhinawa, yang memiliki arti upat jiwa itu adalah mata pencaharian dan Abhinawa itu mengagumkan. Konsep kita sesuai dengan tema mata pencaharian yang mengagumkan kita ambil yaitu dari pertanian, karena konsep kita di museum juga ada beberapa koleksi yang berkaitan dengan pertanian. Secara tampilan museum kali ini di tahun 2024 kita mengambil tema ada pertanian, dan kita di situ ada semacam gapura pintu masuk dan ada foto booth, dan di dalamnya nanti setelah kita masuk dari foto booth atau di pintu masuk ada papan tema atau penjelasan tentang museum kali ini. Dalam lagi itu ada registrasi untuk pengunjung. Jadi koleksinya adalah yang bertema pertanian. Museum Sugarda juga punya nih koleksi bertema pertanian itu dari masa praaksara. Dan yang kita bawa memang seperti itu. Kita pengen mengenalkan tentang peninggalan pertanian gitu kan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya pertanian atau agraris di Kabupaten Purbalingga dari masa prasejarah, terus juga masuk ke era klasik, terus juga ke penyebaran Islam, kolonial sampai kemerdekaan semua tuh ada. Nah, rencana awal kita memang bawa lebih banyak koleksi dari yang kemarin sempat dipamerkan di Museum Keliling gitu, karena rencana awal seperti itu. Tapi ada beberapa koleksi yang memang akhirnya mau nggak mau kita skip nih, kita ganti. Contohnya apa? Salah satu yang berkaitan dengan pertanian di era kemerdekaan, sebenarnya kita punya tuh mata uang emisi pertanian, tapi nggak berhasil kita bawa. Kenapa jadi nggak kita bawa? Nah, karena sebenarnya pas kita ngelihat tempatnya, ini kayak nggak cukup kalau harus menambah satu ruang lagi untuk pameran. Itu akhirnya kita skip. Terus ada lagi koleksi yang buat kita nih sebenarnya menarik. Dan saya yakin orang tuh kalau melihat ini akan seneng. Sayang banget nggak berhasil kita bawa. Itu adalah salah satu replika bernama papan petungan. Papan petungan itu berguna untuk ngitung kayak kapan sih hari baik buat panen gitu kan, kapan hari baik buat awal menanam. Nah, itu nggak berhasil kita bawa karena hampir sebagian besar pemilik papan petungan di Purbalingga itu masih menggunakan papan petungannya, jadi nggak bisa kita bawa. Itu sangat disayangkan sih, nggak bisa ikutan untuk Museum Keliling. Kan 10 dinaik Mas. Velos ya Mas. Ya Mas ngomong ya, booking. Orang tahun ya Pak. Semua ini ada 5 titik tuh, salah satunya di Kecamatan Kemangkon. Niatnya kami satunya diambil di Balai Desa Layangan. Kapan pameran dari kami semua Bu? Kan jadi ada sudah dari kita semua. Museum Keliling kita laksanakan di 5 titik lokasi, yaitu yang pertama di Kecamatan Karangreja, kemudian yang kedua di Kecamatan Kertanegara, yang ketiga di Kecamatan Bukateja, yang keempat di Balai Desa Toyareka, yang kelima di Kecamatan Kalimana. Kita ambil di titik kecamatannya karena kecamatan itu merupakan
pusat kotanya di kecamatannya, sehingga anak-anak sekolah sebagai sasaran utama itu lebih mudah untuk berkunjung ke museum keliling. Walaupun tidak menutup kemungkinan masyarakat umum kita diperbolehkan untuk mengunjungi museum keliling. Kita ngurus yang Karangrejo sing ngendi bae? Karangrejo SMK tok, SMK kambi SMA wis. Liyane mbok kabel, Bu. Ya, oh surate nanti tuh di buku. aku ora ngerti sumpah. Kan wis kae mbok, dulu kok nang Resti. Tas apa ora? Belum ya. Iya kok Wis kayaknya kudu ya. ngene iki. Bu, Rasi nggak bawa surat itu loh Bu, yang di karet itu Bu. Coba di Putri Bu. Putri nggak masukin, Putri masukin yang uang-uang. Bisa ngaji sih bener sih. Nggak di Rasi, ini Rasi cuma surat yang Telepon Mbak Nita. sama itu. Tuh, surat yang kemarin Putri ini yang duit. Jadi ada beberapa SOP yang harus kita taati bersama untuk menjaga keamanan koleksi. Dimulai dari pertama itu ada pengisian form koleksi keluar. Jadi kita mendata koleksi-koleksi apa saja yang kita akan bawa keluar ke museum keliling tahun ini. Kemudian yang kedua, kita juga membungkus koleksi-koleksi menggunakan bubble wrap serta menempatkannya pada kotak-kotak yang sesuai dengan ukurannya sehingga akan meminimalisir terjadinya guncangan dan juga kerusakan pada koleksi. Selanjutnya ketika kita mengambil ataupun meletakkan kembali koleksi, kita menggunakan sarung tangan lateks sehingga akan meminimalisir dari residu-residu yang ada di tangan terhadap koleksi sehingga nantinya akan mencegah terjadinya kerusakan di koleksi. Kita juga membawa koleksi-koleksi yang kita bawa di museum keliling itu di mobil tim sehingga koleksi yang kita bawa dengan kotaknya itu akan kita pangku, akan kita pegang ya. Dan itu akan meminimalisir atau mencegah terjadinya koleksi rusak dan kita juga akan memastikan koleksi yang kita bawa itu dalam kondisi baik. Dan yang terakhir kita juga melakukan adanya pembersihan baik sebelum maupun sesudah museum keliling sehingga kita dapat meminimalisir adanya residu-residu yang menempel di koleksi yang kita bawa. Kemudian kita juga melengkapi koleksi-koleksi yang kita bawa dengan caption, mulai dari caption berisi dengan nama koleksi, terus ada juga sejarah singkat terkait dengan penemuan koleksi. Kita juga melengkapinya dengan cerita dan nilai penting yang ada di dalam setiap koleksi. Selain kita membawa koleksi yang kita tampilkan pada museum keliling kali ini, kita juga ada beberapa penampilan dari seniman-seniman Purbalingga. Museum keliling yang pertama itu kita menampilkan sebuah tradisi yaitu ada begalan. Yang kedua kita ada wayang atau ada dalang jemblung. Yang ketiga yaitu kita ambil tentang alat musik gumbeng. Terus yang keempat ada sebuah pertunjukan yaitu mengenai mendongeng. Terus yang titik terakhir tradisi boyongan yang diceritakan di situ adalah bagaimana sih seorang yang pertama baru nikah dan membangun rumah tangga. Yang keempat hari ini di Kecamatan Kemangkon, tepatnya biasanya 2 meter sampai 2 meter. Untuk target penonton museum keliling kali ini, yang pertama tentu ada siswa-siswa dari TK, SD, SMP bahkan sampai SMA kita undang, terutama yang berada di sekitar lokasi museum keliling. Siswa yang kita undang ini terutama untuk agar lebih mengenalkan lagi Museum Sugarda. Di sini Bu, kan ini mejanya kayak gini toh. Apa ya? Anu settingnya beda sih Bu. Ini aneh-aneh ya. Gimana ya Mas? Apa? Terus saya juga Mas, ini tuh pertanyaan kayak loh Mas. Ini ada maksudnya. Sini jawab tuh. Sing enamel adalah lapisan sebelah. Enak kan anak? Enggak ada. Ruangan tuh kamu. Apa bro? Tulisan sing enamel. Tapi kemarin masukin apa enggak ada?
beresin masukin merasa. Angger kalau tuh masuk lama dan kari nang kana, kamu udah sapol itu apa bilang apa? Iya, bilang apa-apa. Panas bitaan ngambil. Anggaran apa, Pak? Bilang Balita suruh nyetak lagi maksudnya. Mungkin di sini ada. Paling yang fokusin Pak. Tadi mana fokusin? Oh, ada koleksi. Di mobil Bu. Ya. Udah di sana 2 kali Bu, coba kali. Mbak Pita kali ini caption teko enamel Mbak, enten museum boten Mbak. Hari ini free dari yang caption panjang nggak apa-apa ya Mbak, nanti dijelasin aja ya Mbak. Iya udah nggak apa-apa. Ketelingsut. Ya balik lagi ya, namanya juga manusia, pasti kita tidak luput dari yang namanya lupa. Tapi hal-hal itu sudah kita selesaikan bersama sehingga museum keliling dapat dilanjutkan. Anak-anak dalam hal museum keliling tahun ini begitu semangat dan antusias sekali, apalagi dengan adanya museum keliling tahun ini anak-anak tuh mengharapkan tahun kedepannya tuh ada lagi karena tuh berbeda sekali dengan tahun-tahun yang kemarin. Anak-anak itu suruh mengambil lintingan yang disediakan oleh panitia dan menjawabnya di lokasi tersebut. Nah, asiknya itu anak-anak itu berebut loh Mas, jorok-jorogan, dorong-dorongan, terus sampai kemarin itu ada yang berbes milih atau berkaca-kaca karena nggak kedapatan pertanyaan dari panitia. Maju ke depan. Iya, enggak jadi. Kita sampai jam 1 teman-teman, tapi berhubung sepertinya mau uruk-uruk hujan gede, mau kayak wingi yo. Nanti ininya pada anu semua. Pada saat itu beberapa siswa yang diantar orang tuanya ingin berkunjung. Nah, kebetulan kita udah mulai beres-beres. Akhirnya kita tetap persilahkanlah kita kumpulkan di tengah pendopo aula kecamatan, kita beri penjelasan sedikit. Ini dibagi itu aja Bu, buku museum. Ini buku aja sini Bu. Asli sama buku ya Mas. Nah, akhirnya dengan berbagai pertimbangan dan harus spontan bagaimana anak itu tidak kecewa datang ke situ, akhirnya bukunya saya serahkan, buku yang masih ada. Setelah itu anak-anak itu antusias baca gitu kan. Di akhir itu akhirnya anak-anak dapat hadiah beberapa tumbler, dompet. Kami sangat berharap bahwa museum ini menjadi tempat pembelajaran dan juga sebagai tempat untuk berkreasi pada generasi muda. Melalui museum keliling kita berharap nih apa yang sudah kita bawa, apa yang sudah kita ketengahkan ke masyarakat ini benar-benar punya makna tersendiri gitu ya buat mereka. Mereka bisa belajar banyak melalui media yang di bawah museum.